Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ingrid Sinaga selaku dosen pada mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis dan juga teman-teman dari kelas ABT 2B pagi yang saya banggakan. Halo, kami dari kelompok 10. Perkenalkan, saya Novilah Madani selaku pemateri dan juga moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kelompok 10 kali ini. Dan ada teman saya Ananda Vindi, Agung Jones, dan Niki Justin yang akan menjadi pemateri. Baik, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai penyelesaian sengketa bisnis. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian, jenis-jenis, cara penyelesaian, hingga contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Baik, langsung saja untuk presentasi akan saya serahkan kepada pemateri. Kepada pemateri dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Ananda Vindi Septiadi Sadia dengan NIM 037 akan menjelaskan tentang materi pengertian sengketa bisnis. Sebelum dimulainya materi, tahu nggak sih apa sih sengketa bisnis itu? Jadi, sengketa bisnis itu adalah konflik yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis antara pihak-pihak yang terlibat seperti perusahaan atau individu. Nah, adanya kerjasama bisnis muncullah sengketa yang telah belakangi berbagai alasan dan masalah. Masalah tersebut dapat berupa konflik data, konflik kepentingan, konflik hubungan, konflik struktur, dan konflik nilai. Adanya beberapa konflik tadi menimbulkan sengketa antara pihak yang terlibat dalam bisnis dan tidak dapat dihindari sepenuhnya. Baik, sekian saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Jones Jeremia Tambunan dengan NIM 038. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sengketa bisnis. Sengketa perniagaan. Sengketa perniagaan ini merujuk pada perselisihan atau konflik yang timbul antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan. Yang kedua, sengketa perbankan. Sengketa perbankan ini adalah perselisihan atau konflik yang terjadi antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan dalam kegiatan perbankan. Yang ketiga, sengketa konsumen. Sengketa konsumen merupakan perselisihan antara konsumen dengan produsen, distributor, atau penjual terkait dengan barang atau jasa yang dibeli atau yang digunakan. Yang keempat, sengketa perindustrian. Sengketa perindustrian ini merujuk perselisihan atau konflik yang terjadi dalam sektor industri, seperti antara perusahaan dengan mitra bisnis, karyawan, atau perusahaan lain. 5. Sengketa penanaman modal. Sengketa penanaman modal ini terjadi antara pihak penanam modal, baik dalam bentuk asing ataupun nasional dalam kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia. 6. Sengketa properti. Sengketa properti merupakan perselisihan yang terjadi terkait dengan kepemilikan, pengelolaan, atau pemanfaatan properti atau aset perusahaan. Yang ketujuh, sengketa kekayaan intelektual. Perselisihan terkait ini dengan hak-hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan desain industri. 8. Sengketa kontrak. Sengketa kontrak terjadi antara para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak terkait dengan pelaksanaan kontrak tersebut. Sekian penjelasan saya tentang jenis-jenis sengketa bisnis. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Niki Justin dari kelas ABT 2B dengan NIM 4122301056. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian sengketa bisnis. Untuk cara penyelesaiannya ada dua cara, yaitu 1. Litigasi. Proses penyelesaian sengketa bisnis dengan cara litigasi dilakukan melalui jalur peradilan formal atau proses hukum oleh lembaga pengadilan umum. Semua pihak yang terlibat langsung berhadapan di depan majelis peradilan. Para pihak tersebut biasanya didampingi oleh lawyer masing-masing dan mempertahankan haknya dengan adu argumentasi. Putusan yang dibuat dalam proses litigasi biasanya bersifat memaksa dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, serta ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Yang kedua, yaitu non-litigasi, yaitu penyelesaian melalui non-litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Metode non-litigasi biasanya lebih santai, lebih fleksibel, dan lebih berfokus pada pencarian solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibagi menjadi 4. 1. Arbitrase. Jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Yang kedua adalah mediasi. Mediasi adalah proses di mana seorang mediator yang netral dan tidak memihak dan bertindak sebagai perantara antara pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai kesepakatan penyelesaian. Yang ketiga, negosiasi. Negosiasi adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa secara langsung, tanpa melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti mediasi. Yang keempat, konsiliasi melibatkan konselor yang berperan sebagai penasihat atau ahli dalam sengketa yang sedang berlangsung. Konsiliasi biasanya melibatkan proses diskusi dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Nah, perlu di-highlight perbedaan dari mediasi dan konsiliasi ini adalah kalau mediasi, peran mediatornya itu bertindak sebagai fasilitator dan fokusnya adalah untuk memfasilitas komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan penyelesaian. Sedangkan konsiliasi, konselornya berperan aktif sebagai penasihat dalam sengketa yang sedang berlangsung. Konselor juga memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai kesepakatan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Nafira Ahmadani dengan NIM 047. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yang terakhir, yaitu contoh penyelesaian sengketa bisnis yang pernah terjadi di Indonesia. Baik, di materi kali ini, kami mengambil contoh kasus sengketa bisnis yang pernah terjadi di Indonesia dengan jenis kasus sengketa konsumen yang terjadi antara PT Utrajaya Milk Industry and Trading Company dengan seorang ibu yang bernama Rini Tresnasari. Oke, jadi kasus ini terjadi di tahun 2016 di kota Bandung, bermula dari seorang anak yang berusia 7 tahun berinisial AM dilarikan ke rumah sakit dan dirawat selama 5 hari karena keracunan. Diduga setelah mengonsumsi susu UHT yang diproduksi dari PT Utrajaya Milk, padahal susu tersebut belum kadaluarsa loh. Kemudian, ibu dari anak tersebut yang bernama Ibu Rini Tresnasari menggugat PT Utrajaya Milk ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang biasa disebut dengan BPSK untuk meminta pertanggungjawaban dari perusahaan tersebut. BPSK berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengambil langkah penyelesaian sengketa arbitrase. Nah, tapi dengan penyelesaian arbitrase tersebut, mereka belum menemukan titik terang mengenai besaran nominal biaya ganti rugi yang harus dibayarkan perusahaan kepada korban. Nah, oleh karena itu, BPSK melakukan upaya penyelesaian selanjutnya dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yang lain, yaitu mediasi. Nah, dari proses mediasi tersebut, diperolehlah besaran nominal biaya ganti rugi yang harus dibayarkan perusahaan. Dan biaya ganti rugi tersebut telah disepakati oleh kedua pihak, dan hasilnya pun telah diumumkan di sidang arbitrase berikutnya. Oke, jadi di penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi antara PT Utrajaya Milk dengan Ibu Tresnasari ini diselesaikan dengan cara non-litigasi atau dengan alternatif penyelesaian sengketa yang awalnya menggunakan arbitrase, kemudian dilanjut dengan mediasi. Oke, jadi kesimpulan pada materi kali ini, sengketa bisnis ini merujuk pada konflik ataupun perselisihan yang terjadi antara beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi ataupun bisnis. Sengketa bisnis ini dapat diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama dengan litigasi atau pengadilan formal, dan yang kedua dengan cara non-litigasi atau dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, jadi cara-cara penyelesaian ini harus disesuaikan dengan permasalahan sengketa yang ada ya. Sekian saja presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kurang dalam penyampaian materi. Saya moderator, mewakili teman-teman dari kelompok 10, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.